Oke, nah di video kali ini kita akan membahas aplikasi dari teori konsumen ya, sebagai pelengkap kuliah kita ya, yaitu mengenai bagaimana kita eh, menghitung kompensasi dari kenaikan harga BBM. Oke, nah untuk aplikasinya untuk sebuah rumah tangga ya. Beberapa informasi yang diperlukan itu adalah pertama asumsi ya. Jadi kita asumsikan misalkan X itu adalah barang BBM premium ya, kuantitas barang BBM yang dikonsumsi ya. Jadi X itu adalah kuantitas BBM yang dikonsumsi oleh rumah tangga tertentu, katakanlah rumah tangga A. Oke. Ya. Kemudian kita definisikan X0 itu adalah kuantitas konsumsi BBM sebelum kenaikan harga ya. Kemudian ada barang lain ya. Kita asumsikan ada dua barang sehingga yaitu adalah kuantitas atau indeks quantity ya, dari barang lainnya ya, yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang sama. Dan Y0 itu adalah kuantitas barang lainnya sebelum kenaikan harga. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengasumsikan ya, asumsi ya. Kita mengasumsikan asumsi bahwa rumah tangga A itu preferensinya bisa direpresentasikan oleh fungsi utility curve Douglas. Ini sederhanaan aja ya. Sehingga U fungsi dari XY itu adalah X pangkat alpha kali Y pangkat 1 min alpha. Oke. Nah, ini alfanya belum terdefinisikan. Bagaimana kita menghitung alfanya? Nah, menghitung alfanya itu kita harus punya informasi ini minimal. Jadi diketahui pengeluaran rumah tangga A per bulannya adalah misalkan dengan P X0 awalnya ya, M ya, M itu misalkan 2,5 juta ya, 2.500.000 rupiah. Oke. Kemudian diketahui pengeluaran untuk
BBM-nya, ya, dalam hal ini premium, adalah sebesar PX0, ini kita misalkan 150.000 rupiah. Oke. Nah, informasi ini itu cukup untuk cukup untuk mencari alfanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seperti yang pernah diajarkan sebelumnya, kita tahu bahwa untuk COP12 itu optimum kuantitas yang dibeli itu adalah Marshallian demand-nya adalah seperti ini. Ya, untuk BBM dan untuk barang lainnya. Ya, M itu income atau total pengeluaran. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk fungsi utility COP12 seperti ini, alpha itu adalah budget share, ya, budget share dari pengeluaran untuk BBM, dan 1 min alpha itu budget share untuk pengeluaran dari barang lainnya. Ya. Ini kalau Anda lihat alpha ternyata itu adalah PX kali X bagi M, kan? Berarti ini budget share dari dari persamaan ini, budget share untuk BBM. Berarti alpha itu budget share untuk BBM. Dan ini akan konstan apapun yang terjadi. Oke. Jadi mengetahui rumus ini, maka kita bisa hitung alfanya untuk si konsumen ini adalah per M0, yaitu ternyata 0,06 atau 6% budget share-nya. Kan budget share untuk konsumsi yang lain itu 0,94. Oke, selanjutnya kita bisa mendefinisikan utility dari konsumen, itu U kali U fungsi dari XY, X pangkat alpha kali Y pangkat 1 min alpha. Dan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, kita bisa, ini utility function-nya, oke. Kemudian kita tahu bahwa Marshallian demand, ya, untuk rumah tangga A adalah sebagai berikut. Ya. Ini. Ini untuk X adalah ini, untuk Y adalah ini. Terus selain itu kita juga akan memerlukan nanti yaitu minimum expenditure function. Expenditure function untuk rumah tangga A itu adalah fungsi dari X, fungsi dari PY, fungsi dari U itu adalah PX per alpha pangkat alpha kali PY per 1 min alpha pangkat
alpha dikali U. Nah, ini kita pernah pelajari sebelum. Oke. Nah, selanjutnya yang kita perlukan itu adalah beberapa tambahan dari fungsi untuk mendefinisikan atau menggambar kurva dari indifference curve dan juga kurva dari budget constraint, ya, atau ISO expenditure. Jadi tambahan fungsi untuk menggambarkan kurva indifference dan kurva budget line atau ISO expenditures, yaitu untuk indifference curve gambarnya X dan fungsi dari U adalah U per X pangkat alpha kali 1 per 1 min alpha. Oke. Dan untuk menggambar budget line, ini indifference curve, kurva indifference. Dan yang ini adalah budget line. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita sudah punya informasi-informasi ini. Ya, informasi yang sudah kita pelajari memang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ingin tahu berapa awal dari konsumsinya. Kita asumsikan di awal sebelum kenaikan harga BBM, sebelum kenaikan harga BBM adalah 4.500 kan, ya, per liter, ya. Oke, kemudian harga barang lainnya kita asumsikan 1. Oke. Karena jadi indeks, nanti indeks saja ya. Jadi oke. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung volume konsumsi BBM sebelum terjadinya kenaikan, ya. Jadi volume konsumsi BBM sebelum kenaikan adalah masukin ke Marshallin demand PX0, PY0 dan income 0, ya. Ternyata XM 33 liter per bulan, ya. 33,3 liter per bulan, dan indeks volume barang lain, ya, itu adalah 2,3 juta. Oke. Oke, nah selanjutnya kita coba ilustrasikan kondisi awal sebelum kenaikan tersebut dengan kurva indifference. Oke. Cuman sebelum menggambar, saya ingin dulu mendefinisikan domain dari X-nya, ya, supaya gambarnya jelas. Jadi kita akan menggambar X-nya dari 0 sampai katakanlah sampai 20% aja, ya, 20% dari X awal, ya. Ini domain dari indifference curve-nya. Oke.
Nah, kita gambar di sini. Ini X. Ini saya mau mulainya dari 0. Ini juga saya mau mulainya dari 0. Oke, kemudian gambarnya kita gedein dikit. Oke. Oke. Mungkin supaya gambarnya kelihatan, supaya ilustrasinya lebih jelas, mungkin domainnya saya rubah dulu ya, supaya X-nya langsung, supaya budget line-nya memotong, apa namanya, sumbu horizontalnya masih kelihatan. Ini akan saya kasih maksimumnya adalah ya seperti ini ya, supaya memotong aja. Oke. Kemudian saya gambarkan di sini Y budget line untuk X, PX0, PY0 dan M0. Oke, ini adalah budget line-nya. Oke, nah sekarang kita ingin tahu berapa titik, di mana titik optimum sebelum kenaikan ya. Sebelum kenaikan berarti kita lihat indifference curve untuk U0. Oke. Cuman U0 nya belum terdefinisi. Oke, kita definisikan dulu di sini. Ya, kita definisikan di sini. U0 itu adalah utility yang dicapai ketika konsumsi awal, ketika konsumsinya terjadi titik optimum pada sebelum kenaikan. Jadi ini U0, masukin ke fungsi utility. Oke, nah ini kelihatan di sini dampak apa namanya titik awalnya. Jadi disinilah titik awalnya, kelihatan sekali. Konsumsi BBM cuman 33 liter, berarti ada di sini. Ya. Kalau saya gambarkan M awalnya itu ada di 33 liter. Jadi di daerah sini. Nah sekarang apa yang terjadi kalau, nah sekarang kita mulai dengan kenaikan. Apa yang terjadi kalau terjadi kenaikan harga BBM? Ya. Kenaikan harga BBM itu kenaikan harga BBM menjadi 6.500. Asalnya 4.500 kan? Oke, nanti kita definisikan di sini harga BBM baru itu sama dengan 6.500 ya. Kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan budget line. Ini saya warna hitam. Oke, ini saya kasih warna coklat aja. Oke, nah kemudian saya bikin budget line baru dengan harga BBM yang baru. Oke, ini warnanya saya kasih hitam juga. Nah ini adalah kurva budget line yang baru. Oke, berapa utility yang dicapai? Itu yang dicapai berarti kita harus hitung dulu berapa konsumsi BBM setelah kenaikan. Ini kita bisa hitung dengan Marshall-Yan. No, jadi itu 23,077 liter. Kemudian Y ini yang baru ya. Sebenarnya Y baru itu tidak berubah ya, karena ini COP12. Asumsinya sangat strict ya. Sehingga utility baru itu adalah ya, definisikan di situ. Sehingga kita bisa menggambarkan kurva indifference yang baru setelah kenaikan harga itu ya. Ini warnanya kita ganti jadi
menjadi angka situ. Oke, kan nggak begitu kelihatan ya, nggak begitu kelihatan. Bagaimana caranya supaya kelihatan? Oke, supaya kelihatan lebih jelas, saya akan zoom gambar ini ya. Saya akan zoom gambar ini, yaitu ininya saya masukin tidak begitu besar ya, yaitu misalkan 1,2 kali XM0 misalkan ya, sini. Kemudian titik ininya juga saya ganti di 0,99 dari Y. Oh. Oke. Kemudian maksimumnya saya ganti jadi 1,1 atau masukin ini aja ya, masukin M0 aja. Kalau M0 bagaimana, coba lihat ya. Oke, jadi ini yang terjadi ya. Di awalnya di 3,3, kemudian harga BBM-nya naik sehingga dia ada di sini. Oke. Nah, bagaimana menghitung kompensasi? Menghitung kompensasi dengan compensating variation itu adalah kita ingin, kalau kita ingin si konsumen itu utility-nya tidak berkurang ya. Jadi dia harus kembali ke utility yang warna coklat ya, bukan yang warna merah. Tetapi harga tidak bisa dirubah lagi, jadi sudah naik ya. Sehingga seolah-olah konsumen harus dikompensasi pendapatannya sedemikian rupa sehingga kembali ke utility tapi rasio harganya yang baru. Jadi secara geometris berarti menggeser kurva ini, kurva yang garis-garis ini ke atas sampai menyentuh secara paralel ya, sampai menyentuh kurva utility yang lama yang lebih tinggi. Bagaimana caranya? Triknya ada di menghitung expenditure function. Kita tahu bahwa expenditure function atau minimum expenditure function dapat menghitung berapa uang yang perlu dikeluarkan, yang paling kecil ya, minimum, untuk mencapai utility tertentu dengan menghadapi harga barang tertentu. Oke. Nah, ini untuk Cobb Douglas fungsinya sudah ada, yaitu yang ini kan. Nah, oke. Sekarang kita ingin tahu berapa expenditure yang diperlukan untuk mencapai utility yang ini. Oke. Kita di sini kita hitung, kita namain itu expenditure compensated ya. Expenditure compensated, jadi expenditure setelah dikompensate ya, yaitu expenditure kalau harga barangnya sudah berubah, PX1 dalam hal ini, dan PY tidak berubah, tetapi utility yang ingin dicapai adalah utility 0 ya. Nah, kalau kita hitung ternyata 2,55 juta itu compensatednya ya, bukan total berubahnya tapi compensated. Jadi artinya si konsumen harus memiliki income sebesar 2,5 juta rupiah per bulan supaya dia kembali ke utility lama dengan harga barang yang lebih tinggi ya. Jadi lebih tinggi dari income awal, karena income awal itu adalah 2,5 juta. Sekarang harus 2,556 juta. Oke. Secara grafik ini membantu kita untuk menggambar menggambar titik di mana dia dikompensated ya, yaitu YB
PX, PX1, PY0, dan expenditure compensated. Oke. Nah, itu titik ini yang menjadi titik di mana dia dikompensasi. Ini kasih warna hitam, kasih style yang garis-garis. Oke. Berapa persisnya X yang dikonsumsi di sini? Itu sebenarnya ada formulanya. Ya. Oke. Nah, berapa persisnya titik di sini itu kita harus menggunakan fungsi Hicksian demand. Ya, dimana kita udah pernah belajar bahwa Hicksian demand itu fungsinya seperti ini, terutama untuk H aja. Ini Hicksian demand, dia alpha per 1 min alpha kali PY per PX dipangkatkan dengan 1 min alpha dikali U, sehingga kita bisa hitung X compensated itu adalah XH pada titik PX1, PY0, dan utility yang lama. Ya, dan ini adalah 23,5. Jadi kalau kita gambarkan, ya, dia ada di sini, XC. Ya, kecil sekali di sini, nggak begitu kelihatan ya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang saya ingin ganti ini jadi XC supaya, nah, oke. Nah, berapa kompensasi yang diperlukan? Kompensasi yang diperlukan itu sebenarnya adalah jarak dari titik ini ke titik ini. Kenapa jarak dari titik ini ke ini? Karena ini adalah tambahan income yang diperlukan. Karena harga Y itu 1, maka jarak dari sini adalah tambahan income-nya. Dan ini yang disebut dengan compensating variation. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya sederhana. Jadi menggunakan expenditure function yang paling gampang, ya. Jadi kita ingin tahu, jadi berapa jarak dari sini, tinggal hitung aja berapa expenditure function di titik ini, oke, dikurangi expenditure function di titik ini, oke, titik ini dan di titik ini, atau jarak dari sini ke sini, ya. Jadi formulanya adalah compensating variation atau CV itu adalah expenditure pada saat ini, ya. Jadi compensating variation ya dikurangi expenditure di awal sebelum ada kenaikan, tapi dengan utility yang sama. Oke, dan ternyata terdapat angka 55.000 rupiah per bulan. Oke, 55.000 rupiah per bulan. Per tahun itu berarti, jadi kompensasi per bulan, adalah sebesar CV, ya. Kompensasi per tahun adalah 12 dikali CV. Itu sebesar 669.000 rupiah.
Jadi ini kita menghitung dengan, artinya untuk rumah tangga yang ini, rumah tangga A dengan karakteristik yang kita punya, maka kalau kita ingin mengkompensasi si rumah tangga ini supaya kesejahteraannya kembali ke awal sebelum kenaikan harga BBM, maka kita harus mengkompensasi per tahunnya sebesar Rp669.000. Oke? Dan Anda lihat ini sangat tergantung dari kondisi awal si rumah tangganya. Kalau misalkan semakin besar, semakin kaya orang tersebut, maka semakin tinggi kompensasi yang harus kita berikan. Semakin miskin orang tersebut, semakin. Jadi kalau misalkan kita ambil karakteristik orang miskin dengan penghasilannya, ini orang miskin berarti ya, katakanlah dengan UMR di Bandung. UMR di Bandung itu sekitar 2 juta ya, 1,8 juta misalkan. Kalau dia punya motor ya, berarti dengan satu minggunya itu sebulannya 20 liter lah ya, 20 liter ya, 20 liter berarti 20 liter itu mungkin pengeluaran di sini, pengeluarannya itu seberapa liter dia 33 liter kegedean, berarti mungkin cuman 100.000 ya per bulan untuk bensin. Dia ini masih kegedean 100.000 itu 22 liter, jadi ya 22 liter lah cukup ya, 22 liter. Maka kompensasi yang harus dikeluarkan ya, adalah sebesar 445.000 per tahun atau 37.000 per bulan. Nah, seperti Anda tahu, program pemerintah itu yang tahun 2013 kemarin itu kompensasinya per rumah tangga miskin sebesar sebesar 150.000 dikali 2 kali installment ya, itu per tahun itu sebesar 300.000. Berarti ya cukup ya kalau misalkan dengan karakteristik seperti itu. Jadi artinya dengan standar orang yang UMR 1,8 juta per bulan mengeluarkan 100.000 per bulan untuk untuk konsumsi BBM, karena dia harus membelanjakan 22 liter, maka dia ternyata harus dikompensasi melebihi apa yang diberikan oleh pemerintah ya. Karena pemerintah hanya mengkompensasi sebesar 2 kali. Oke. Jadi demikian contoh aplikasi dari apa yang kita pelajari di teori konsumen dengan menerapkannya pada isu-isu yang memang nyata ya di masyarakat. Demikian, terima kasih.